Setelah tertunda target penyelesaiannya, moda transportasi bernama Light Rail Transit atau dalam bahasa Indonesia disebut Lintas Rel Terpadu (LRT Jabodebek) akhirnya sudah bisa dioperasikan meski masih dalam masa uji coba terbatas. Saya pun berkesempatan menjajal moda transportasi berbasis rel terbaru di Jabodebek ini dari stasiun LRT Duku Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Oke, sekarang saya berada di stasiun LRT Duku Atas dan ini pertama kalinya saya masuk ke stasiun ini untuk menggunakan moda transportasi yang paling baru yang ada di Jakarta. Apalagi kalau bukan LRT Jabodebek. Nah, buat masuknya nggak beda jauh kok sama moda transportasi lain kayak KRL, MRT. Cukup menggunakan uang elektronik yang cashless. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi stasiun dan naik ke atas peron buat nyobain LRT Jabodebek. Stasiun Duku Atas terlihat sudah rapi secara fisik. Suasananya hampir mirip seperti stasiun MRT Jakarta. Sejumlah fasilitas seperti 2 toilet untuk laki-laki, 2 toilet untuk perempuan, dan 2 toilet khusus penyandang disabilitas juga tersedia. Ada pula ruang menyusui untuk para ibu yang membawa balita, ada musola, dan juga ruang kesehatan. Dari area di lantai 2 tadi, saya menuju ke arah peron keberangkatan yang berada di lantai 3. Nah, beginilah suasana dari stasiun LRT Duku Atas, yang mana ini merupakan salah satu tempat tujuan dari 3 segmen jalur LRT Jabodebek, yaitu dari Cawang menuju ke Cibubur Stasiun Harjamukti, Cawang menuju ke Jatimulya Bekasi Timur, dan juga Cawang Duku Atas. Kalau lihat stasiunnya sih cukup modern ya, nggak beda jauh sama stasiun MRT Jakarta yang udah ada lebih dulu. Dan di sebelah kiri, ini adalah kereta LRT yang akan menuju ke stasiun Cawang dan kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Harjamukti Cibubur. Baru saja pintunya tertutup. Nah, dan sebentar lagi LRT ini akan mulai melakukan uji coba perjalanan menuju ke sejumlah stasiun-stasiun yang ada. Karena memang sudah sejak beberapa bulan yang lalu LRT Jabodebek ini sudah mulai dioperasikan secara uji coba agar melihat bagaimana mereka mengoperasikan dari ketepatan waktunya, perjalanannya, dan juga kendala-kendala teknis apa aja yang dihadapi. Keberangkatan saya dari stasiun Duku Atas menggunakan LRT di sesi uji coba terbatas ini akan mencoba jalur menuju ke arah timur, tepatnya ke stasiun Jatimulya, Bekasi, sebagai stasiun akhir dan juga depo LRT Jabodebek yang berada di sana. Ini dia nih, LRT Jabodebek yang akan saya pakai menuju ke stasiun Jatimulya dan melanjutkan perjalanan ke depo LRT Jabodebek yang ada di kawasan Bekasi Timur. Begini nih keadaan dalamnya. Oh ya, untuk waktu tunggu yang saya dapatkan hari ini sekitar 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau misalnya nanti sudah beroperasi untuk publik mulai 12 Juli sampai akhir nanti diresmikan operasional pada tanggal 18 Agustus nanti, headway ataupun interval antara keretanya diperkirakan antara 3 menit sampai dengan 6 menit aja. Ini dilakukan supaya masyarakat yang menggunakan moda transportasi tidak terlalu menunggu lama ketika akan memasuki kereta untuk melakukan perjalanan di wilayah Jabodebek sendiri. Nah, sekarang karena ini pertama kalinya buat saya naik LRT Jabodebek, saya akan melihat-lihat dulu seperti apa sih kondisi daripada gerbong keretanya, kapasitas tempat duduknya, dan lain sebagainya. Ikutin saya sana yuk. Terdapat 6 gerbong kereta dalam satu rangkaian LRT Jabodebek dengan jumlah tempat duduk sebanyak 174 kursi. Jika digabung dengan penumpang yang berdiri, kapasitas angkutnya mencapai 740 penumpang di waktu normal. Sedangkan di waktu sibuk, diestimasikan dalam satu rangkaian bisa mengangkut sebanyak 1.308 penumpang. Nah, sekarang kereta LRT Jabodebek yang saya naiki udah mulai jalan menuju ke arah timur, tepatnya menuju ke arah stasiun Jatimulya yang ada di Bekasi Timur. Nah, etika duduk di dalam kereta ataupun KRL dan juga LRT kayak gini nih. Kalau kita bawa tas yang agak besar, harus dipangku biar jalan di sini bisa dilewati sama penumpang lain. Nah, kalau rasa tempat duduknya dibandingin sama KRL, tempat duduk ini lebih empuk sebenarnya, tapi untuk sandaran punggungnya ini agak sedikit mengganjal karena kalau KRL atau komuter lain itu agak lebih tinggi, dan ini masih lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan MRT Jakarta yang pakai tempat duduk berbahan fiberglass ataupun polikarbonat alias plastik gitu ya. Sekarang kita coba kalau berdiri. Nah, ketika tadi memulai perjalanan, torsi dari kereta ini kerasa cukup jambak gitu ya, jadi Newton meternya agak sedikit besar, jadi kalau misalnya para penumpang yang naik, kayaknya harus pegangan nih, harus pegangan yang proper supaya nggak jatuh. Kereta yang digunakan LRT Jabodebek seluruhnya dibuat oleh PT Inka di Madiun, Jawa Timur. Keseluruhan jumlah armada kereta yang dimiliki oleh LRT Jabodebek mencapai 31 trainset atau rangkaian.
Pada waktu sibuk, sebanyak 27 trainset akan dioperasikan. Sementara 4 trainset lainnya akan menjadi rangkaian cadangan. Yang menarik dari kereta LRT Jabodebek buatan Inka ini adalah teknologi CBTC atau Communication Based Train Control yang sudah dianut, yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan dengan otomatis ataupun dikendalikan dari jarak jauh. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa masih ada kursi masinis yang ada di sini? Awalnya saya juga mikir, ini kereta kok bisa jalan sendiri? Jangan-jangan masinisnya jin gitu kan? Nah, tapi ternyata kereta ini juga sudah dibekali teknologi semi-otonom, yaitu Grade of Automation Level 3, yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan hanya dengan pengendalian jarak jauh ataupun otomatis. Nah, kursi ini diperuntukkan bagi train attendant, atau seperti masinis yang hanya saja fungsinya untuk melakukan pemantauan agar seluruh fungsi-fungsi otomatis saat kereta beroperasi berjalan dengan baik. Nah, train attendant ini juga nantinya akan bertugas untuk melakukan pengambil alihan operasional kereta jika ada kendala teknis yang terjadi. Cukup canggih ya. Padahal kereta ini termasuk buatan Indonesia dari PT Inka yang sudah punya tingkat komponen dalam negeri atau kandungan lokalnya sebanyak 60%. Sedangkan 40% lainnya adalah teknologi dari Eropa seperti dari Jerman dan juga Spanyol. Bangga nggak tuh? Indonesia udah bisa bikin kereta secanggih ini. Sekarang saya mau jadi train attendant dulu buat ngawal nih penumpang-penumpang yang banyak. Bicara soal integrasi transportasi, LRT Jabodebek nantinya juga akan terhubung dengan sejumlah moda transportasi umum lainnya, baik secara konektivitas jalur stasiun, seperti dengan stasiun komuter lain, MRT Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan bus Transjakarta. Ini juga ditambah dengan transportasi lanjutan yang dimiliki oleh daerah tujuan seperti di Kota Bekasi maupun Kota Depok. Sejauh ini untuk konektivitas, semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain. Bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan rerouting oleh pemerintah daerah, sehingga nanti pada tanggal 18 itu mereka akan masuk ke stasiun kita. Seperti Bekasi juga sudah menyiapkan rute-rute baru yang nanti tanggal 18 juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di LRT. Tidak terasa, perjalanan saya menjajal kereta LRT Jabodebek untuk pertama kalinya hampir berakhir. Hal ini ditandai dengan masuknya kereta ke alat Automatic Train Wash Plan atau sistem cuci kereta otomatis. Artinya, kereta yang saya naiki kini telah memasuki kawasan depo atau tempat semua kereta LRT akan melakukan stabling atau terparkir dan dilakukan pengecekan maupun perawatan secara berkala. Selesai sudah nih experience saya menggunakan LRT Jabodebek dari stasiun LRT Dukuh Atas sampai ke depo LRT yang ada di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sebenarnya kalau perjalanan saya terhitung dari stasiun Dukuh Atas sampai dengan stasiun paling ujung di Bekasi, yaitu stasiun Jatimulya, butuh waktu sekitar 45 menit saja untuk jarak tempuh sekitar 27,3 km. Nah, kalau dibandingkan dengan komuter lain dari stasiun Sudirman yang berseberangan dengan stasiun Dukuh Atas sampai ke stasiun Bekasi, itu butuh waktu sekitar 60 menit. Jadi selisihnya antara LRT dan juga komuter lain sekitar 15 menit. Nah, experience-nya tadi sudah saya gambarkan mulai dari bagaimana rasa tempat duduknya, bagaimana kalau kita berdiri, dan juga speed rate-nya, bahkan teknologinya seperti apa. Bagi masyarakat yang ingin mencoba bagaimana sensasi menggunakan transportasi berbasis rel LRT Jabodebek ini, bisa mulai menggunakan tanggal 12 Juli sampai dengan 15 Agustus, yang mana itu adalah uji coba pertama bagi publik dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu Rp1 saja, hanya tinggal menunggu link registrasi yang nantinya akan diberikan oleh pihak LRT Jabodebek sendiri. Albi Pratama, Bara Maestro, Bekasi, Jawa Barat.